keutamaan puasa dan terkhusus puasa Ramadan. Maka aneh kalau ada seorang dai, seorang penceramah agama mengatakan orang Yahudi kalau ikhlas dalam melakukan kebaikan, membantu manusia, mereka juga akan masuk surga. Atau sudah menjadi budaya di tengah-tengah manusia. Kita kembali lagi kepada pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita simak beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh penulis terkait hukum berpuasa dan terkhusus puasa Ramadan. Juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sejarah pensyariatan puasa, bahwa puasa pertama yang diwajibkan di dalam Islam itu bukan puasa Ramadan, tetapi puasa Asyura. Beberapa saat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan masih melakukan puasa Asyura dengan para sahabatnya sampai turun pensyariatan puasa bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Maka semenjak puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Dan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di awal-awal Islam itu diberikan pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa walaupun dia mampu, dengan syarat membayar fidyah. Nah, kemudian turun firman Allah Jalla wa Ala dari surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka semenjak turun ayat ini, maka tiada pilihan lagi antara berpuasa dan tidak dengan membayar fidyah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Semuanya wajib berpuasa di siang hari Ramadan kecuali mereka yang memiliki udzur syar'i, maka boleh berbuka dengan mengqadha atau membayar fidyah sesuai dengan ketentuan Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati wal karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga di awal-awal Islam dalam pelaksanaan ibadah puasa, mereka yang ketika waktu maghrib masuk tidak berbuka, tidak berbuka, kemudian bertemu dengan Isya, dia juga belum berbuka atau telah melakukan hubungan pasangan suami istri dengan anggota keluarganya, maka dia tidak boleh lagi menyentuh makanan dan minuman sampai waktu maghrib esok harinya. Ini aturan di awal Islam. Sehingga ketika seorang sahabat Nabi SAW pulang ke rumahnya di saat waktu berbuka, dia bertanya kepada istrinya, adakah bukaan di rumah kita? Istrinya mengatakan, tidak ada sesuatu yang dapat engkau makan, tetapi berikanlah aku waktu mencarinya. Dia pun keluar mencari bukaan untuk suaminya. Kemudian dia pulang dalam keadaan suaminya telah tertidur dan belum berbuka. Maka dia pun mengatakan, aduhai celakanya engkau. Maka begitu dia bangun, dia tidak boleh makan dan minum lagi. Kemudian dia berpuasa sampai esok harinya. Kemudian esok harinya dia jatuh tersungkur, jatuh pingsan, sehingga datang kabarnya kepada Nabi SAW. Maka semenjak itu bagi mereka yang telah memasuki waktu berbuka, baik dia telah berbuka ataukah belum, apakah dia telah bertemu dengan Isya ataukah belum, dalam keadaan telah berbuka, maka dia boleh makan dan minum serta melakukan hubungan pasangan suami istri sampai terbitnya fajar shadiq. Dari semenjak terbenamnya matahari dengan masuknya waktu salat maghrib hingga terbitnya fajar shadiq dengan masuknya waktu adzan, waktu salat subuh, dia boleh makan, minum dan berhubungan dengan istrinya. Naam. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Al-ayah. Baik, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, fadluhu, keutamaan puasa dan terkhusus puasa Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dua syarat, beriman dan ihtisab, mengharapkan pahala hanya kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Keutamaan ini dia dapatkan dengan dua syarat.
Yang pertama imanan, dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka orang kafir kalau berpuasa dia tidak akan mendapatkan keutamaan puasa kecuali keutamaan puasa yang sifatnya duniawi. Karena orang kafir sebaik apapun mereka dan sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan tidak akan Allah terima dari mereka sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka masih kufur kepada Allah. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di akhir-akhir surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Kami kumpulkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan kemudian kami jadikan debu yang berterbangan karena tidak beriman. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl, man 'amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan kunci pintu Mas nyamut. Nah, barang siapa yang melakukan suatu amalan, dia lelaki ataukah wanita, amalan saleh dengan syarat dia beriman, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang indah dan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia perbuat. Kata para ulama, di sini Allah syaratkan apa? Dia iman ketika melakukan amal saleh. Menunjukkan sebanyak apapun amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kalau dia tidak beriman masih kafir, maka tidak akan diterima oleh Allah darinya. Maka aneh kalau ada seorang dai, seorang penceramah agama mengatakan orang Yahudi kalau ikhlas dalam melakukan kebaikan, membantu manusia, mereka juga akan masuk syurga. Ini ucapan yang aneh. Bahkan ini masuk ke dalam pembahasan salah satu dari pembatal-pembatal Islam yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas-jelas ayatnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, walillahil matsalul a'la, tentunya tidak ada satupun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar aku diutus sebagai nabi, sebagai rasul dari Allah, kemudian dia tidak mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, maka sungguh dia dari penghuni neraka Allah Jalla wa Ala. Makna dalam keadaan beriman yang kedua adalah dia mengimani bahwa puasa yang dia jalankan tersebut diwajibkan oleh Allah. Ya. Maka orang yang menjalankan puasa hanya karena ikut-ikutan atau sudah menjadi budaya di tengah-tengah manusia, seandainya ada yang demikian, bukan karena dia beriman bahwa puasa itu ia lakukan karena Allah yang mewajibkan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan manusia dalam mendapatkan keutamaan ibadah secara umum dan terkhusus ibadah puasa itu bertingkat-tingkat. Kembali kepada masalah hati ketika mereka melakukannya. Contohnya dalam masalah salat. Karena Nabi sebutkan ada yang keluar dari salat, yang didapatkan dari salat hanya 1/3, ada yang 1/5, ada yang 1/10, ada yang keluar dari salat dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya. Terkait dengan hati dia ketika ia menjalankannya. Maka semakin tinggi iman seseorang ketika menjalankan suatu ibadah, dan terkhusus puasa Ramadan dalam pembahasan kita ini, ketika dia menjalankannya, dia beriman kepada Allah, beriman dengan 6 rukun iman, dia beriman kepada Allah, dan telah kita ketahui dan berulang kali ana sebutkan dalam kajian kita bahwa ini maksud iman itu tidak sekedar menghafal iman itu ada 6 rukun. Kalau sekedar menghafal rukun iman ada 6, banyak hari ini orang-orang kafir Cina yang menghafal rukun iman ada 6. Apalagi mereka yang sekolah di sekolah-sekolah muslim. Hafal mereka. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Tetapi bagaimana pemahaman kita terhadap iman kepada Allah? Pemahaman kita terkait iman kepada hari akhir. Pemahaman kita terkait iman kepada para malaikat. Pemahaman kita terkait iman kepada kitab-kitab. Pemahaman kita terkait iman kepada para rasul, hari akhir, dan kepada takdir. Maka para ulama menuliskan kitab-kitab akidah menjelaskan di sana rukun-rukun iman kepada Allah.
rukun-rukun iman kepada para malaikat, rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun-rukun iman kepada para rasul, rukun-rukun iman kepada hari akhir, dan rukun-rukun iman kepada takdir. Setiap 6 rukun iman tersebut ada rukun-rukunnya yang harus diimani, yang apabila salah satu darinya tidak diimani, maka imannya belum sah. Maka hendaknya seorang mengkaji, ya, dan itu diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, atau mudahnya dalam kitab yang mensyarah hadis Jibril yang menjelaskan kepada kita rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dan termasuk yang paling bagus menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami adalah Syekh Ibnul Utsaimin dalam syarah beliau terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, cuma enggak tahu apakah sudah diterjemahkan, ya. Di sana beliau jelaskan rukun-rukun iman kepada Allah, ya. Ada beberapa rukun, ya, yang apabila salah satu di antaranya tidak dia pahami atau tidak dia imani, maka belum dikatakan beriman kepada Allah. Nah, demikian juga ketika seseorang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia hadirkan syurga neraka, dia hadirkan tentang hari akhirat. Nah, yang kedua, Nabi katakan wahtisaban, dia mengharapkan pahala hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ada sebagian orang tujuan utama puasanya adalah kesehatan. Kesehatan. Tujuan utamanya, tujuannya untuk mendapatkan pahala itu sekian, ya, persen. Persentasenya di bawah tujuannya mendapatkan keutamaan duniawi di balik puasa, ya. Buktinya sebelum dokter menganjurkan dia puasa, dia enggak pernah menjalankan puasa sunnah. Begitu dokter nyom hanan puasa mati ini. Nyom hanan puasa penyakit nyom tamah laju. Nyom minimal ron puasa Senin kami. Nyom hanan puasa Senin kami mutamah hanya penyakit. Anak triple ni mudip. Walaupun enggak ada dokter yang kayak gitu ngomongnya. Langsung menjalankan ibadah puasa. Bahkan langsung ambil Daud. Puasa Senin Kamis. Ini menunjukkan apa? Tujuan utamanya bukan Allah. Buktinya sebelum sakit, sebelum dokter mengatakan demikian, dia enggak pernah menjalankan ibadah puasa. Nah, maka syaratnya berat ini. Ihtisaban ini maksudnya adalah ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjungi, bukan pula untuk mendapatkan tujuan duniawi sebagai tujuan utamanya. Nah, kalau ada yang menjalankan ibadah puasa dengan 2 syarat ini, dia beriman dan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu.